Mata Paulus buta, tapi mata hatinya terbuka. Sejak itu dia punya kebanggaan yang lain. Dia punya kebanggaan satu-satunya, yaitu Yesus. Mengapa? Dia menemukan kasih yang sejati. Orang itu begitu hebat, tetapi aku jahat terhadap dia. Aku mengganyang pengikut-pengikutnya. Aku membunuhi orang-orang yang percaya pada dia. Tapi dia tidak balas aku jahat. Dia mengampuni aku. Dia menerima aku. Luar biasa orang itu. Paulus menemukan kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang menerima seseorang apa adanya, termasuk orang yang jahat seperti Paulus. Belakangan Paulus berkata di dalam surat Galatia, bicara soal kebanggaan, aku tidak punya kebanggaan apapun kecuali satu, yaitu salib Tuhan Yesus Kristus. Kebanggaan Paulus, salib Tuhan Yesus. Sebab di atas salib itu, Dia anak Allah mati untuk aku. Aku mati untuk dunia. Sekarang aku hidup untuk Dia. Kalau aku jadi seperti ini, itu karena Dia. Kalau bukan karena Dia, aku ini masuk neraka. Kalau bukan karena Dia, aku ini rasul, atau aku ini seorang suci, rabi, tapi penjahat, kakak. Aku orang Farisi, aku kaya, aku berpendidikan, aku pintar, aku ahli filsafat, tapi semua tidak ada arti apa-apa. Seperti Tuhan Yesus pernah katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Saudara, kalau saudara hari ini punya apa-apa, semua punya. Pekerjaan yang baik, keluarga yang berbahagia, rumah yang bagus, rumah berbiji-biji, mobil yang mewah, semua hebat, semua terhormat. Saudara tidak jahat, tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tidak mengenal dan tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Lantas apa itu semua? Selesai di dunia ini, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. That's it. Semua selesai dan masuk ke dalam kesengsaraan yang kekal. Paulus heran sekali. Dia seorang ahli Taurat, tapi dia tidak mengerti firman dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 9 ayat 23-24 mengatakan, janganlah orang berhikmat bangga karena hikmatnya. Janganlah orang kuat bangga karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yeremia 9 ayat 23-24. Saya bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah, artinya berbangga karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, Allah. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Belakangan Paulus sering mengutip ayat ini. Di dalam surat Korintus dia mengutip ayat ini beberapa kali. Di dalam pasal 1 surat yang pertama dan di dalam pasal 10 surat yang kedua dia mengutip ayat ini. Jikalau seseorang mau bermegah, berbangga, biarlah dia berbangga di dalam Tuhan. Dulu dia tidak ingat ayat ini. Dia hafal tapi dia gak ngerti. Sombongnya luar biasa. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia tahu semua kebanggaannya tidak ada arti. Dia mendapatkan kasih yang sejati. Hatinya yang kosong itu sekarang terisi. Saudara, mengapa orang mengejar-ngejar banyak hal demi kebanggaan dan berani bayar mahal untuk kebanggaan? Mengapa? Karena di sudut hatinya ada sesuatu yang kosong. Mari saudara bayangkan, kalau seseorang, entah itu Anda atau saya, kita harapkan apa? Saudara ingin apa?
Titel, oke, saudara kejar titel, ilmu, dan saudara dapat. Apakah saudara puas? Tidak. Saudara ingin punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terpandang, terhormat, dan penghasilan yang tinggi, kekayaan. Kalau sudah dapat kekayaan, punya rumah, punya segala macam, puas? Banyak orang kaya kemudian nyedok, isep kokain, atau kenapa? Di empty, jiwanya itu kosong. Seorang bernama Agustinus, belakangan dikenal sebagai bapak gereja yang sangat termasyhur. Waktu dia muda, dia nakal dan jahat sekali. Dia pintar, tapi dia nakal dan jahat dan rusak. Belakangan dia bertobat. Ketika dia hampir bunuh diri, dia putus asa. Dia buka Alkitab. Firman Tuhan berbicara, lalu dia bertobat dan dia kenal Yesus. Lalu dia dalam bukunya Confessio, pengakuan dosa, dia menulis begini: Allah menciptakan aku untuk Dia, dan sebelum aku ditemukan dan bertemu dengan Dia, aku tidak pernah mengalami ketentraman batin. Agustinus selalu berkata begini, dia menjelaskan teologianya. Hati manusia itu, maksudnya jantung, hanya sekepal. Jantung kita kan cuma kira-kira segede kepala kita. Tapi meskipun seluruh dunia dengan segala kemuliaan, segala kebanggaan duniawi ini diisi ke dalam jantungku ini, hatiku ini, heran, aku tetap resah, tetap gelisah. Mengapa? Agustinus sudah menjelaskan. Karena ada satu sudut selalu yang masih kosong. Sudut kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kalau tidak dapat Tuhan, punya apapun, tidak happy, tidak bahagia. Kebanggaan-kebanggaannya adalah kebanggaan-kebanggaan yang rapuh. Maka setelah Paulus ditemukan oleh Tuhan Yesus dan dia menemukan Tuhan, dia berkata, oke, semua yang aku anggap mulia, semua aku rela tukar dengan cuma satu, yaitu Yesus Kristus saja. Persis seperti perumpamaan mutiara atau perumpamaan saudagar mutiara yang Tuhan Yesus ceritakan, bukan? Ada seorang saudagar mutiara kumpulkan banyak mutiara-mutiara indah. Itu hobinya dan kebanggaannya. Saban malam dia lihat-lihat koleksi mutiaranya, wah dia rasa puas. Tapi dia selalu merasa ini masih tentu ada yang lebih bagus. Satu hari orang kasih informasi, ada satu orang mau jual mutiara. Waktu dia lihat mutiara itu, dia ahli mutiara. Dia belum pernah lihat dan dia tahu tidak bakal ketemu lagi mutiara begini indah. Ukurannya begitu besar, bentuknya begitu perfect, cahayanya begitu cemerlang, begitu indah. Inilah mutiara paling berharga. Lalu orang ini dia pulang, dia hitung uangnya masih nggak cukup untuk beli mutiara itu. Dia kumpulkan semua hartanya, seluruh koleksi mutiaranya. Nah dulu dia sayang. Dia bilang, meskipun aku punya berapa ratus mutiara ini, tapi buat apa? Ini bukan yang terbagus. Lalu dia jual semuanya, dan uangnya dia beli cuma pakai buat satu, yaitu mutiara. Lalu satu mutiara dia timang-timang. Istrinya bilang, edan, gila. Tapi sebetulnya yang gila itu siapa? Yang waras itu siapa? Kalau betul saudara itu mencari mutiara yang sangat sempurna, ngapain pilih yang punya banyak yang kurang sempurna? Tentu mau yang paling sempurna, bukan? Paulus mendapatkan hikmat ini. Dulu dia punya banyak kebanggaan. Kalau dia bertemu dengan Yesus, sebetulnya dia cari adalah sosok seperti ini, yang sempurna, maha kuasa, maha mulia, tapi tidak sombong. Begitu rendah hati, mau turun ke dunia mati. Untuk siapa? Bukan untuk orang suci, tapi untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Paulus katakan, aku orang paling berdosa. Mestinya ketika di jalan menuju Damaskus itu dia menyatakan diri, harusnya aku dihantam sekaligus tewas saja. Tetapi dia tidak melakukan itu kepadaku. Malah dia berkata, aku mau menjadikan engkau alatku untuk memberitakan namaku kepada banyak orang. Perkenalkan mengenai aku, sumber kasih yang sempurna. Saudara-saudara, Paulus kemudian bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita melihat orang seperti ini, dia tahan banting. Jadi kalau kita mau anak kita tahan banting, anak kita harus mengenal Tuhan Yesus
seperti Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus. Paulus mengatakan dalam surat Korintus, aku karam kapal, sering kelaparan, masuk penjara, dirotan. Lalu dia berkata, aku dihempaskan, tapi tidak remuk. Aku disudutkan, sampai sudah tidak jalan lagi, tapi aku tidak putus asa. Aku miskin, tetapi aku memperkaya banyak orang. Saudara, orang ini tough, luar biasa. Di depan penguasa-penguasa, dia diadili, tidak gentar.